Siap Bapak Ibu yang butuh didoakan nanti bisa tulis di room chat ya, ataupun bisa resen. Selamat pagi Pak James, apa kabar? Selamat pagi Bu Susi, puji Tuhan baik. Silakan Pak James. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat akhir pekan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kesempatan untuk saya dapat melayani kita semua. Pagi hari ini saya ingin sharing tentang satu topik yaitu tentang arti atau makna berserah diri. Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13 saya bacakan buat kita. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi dikatakan di sini, serahkan dirimu kepada Tuhan. Serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, ketika kita berbicara tentang penyembahan, maka inti dari penyembahan itu adalah mempersembahkan hidup kita atau berserah diri. Nah, cuman kata berserah diri ini rasanya secara alami kita tidak nyaman gitu ya. Sama seperti kata tunduk, submit, ya itu seolah-olah kita berada di bawah sesuatu. Ya, berserah diri itu menimbulkan gambaran yang tidak enak, seperti seolah kita dibatasi dan tidak bisa apa-apa, gitu. Nah, apalagi dalam budaya zaman sekarang, ya di mana kita berkompetisi dan seterusnya, ya untuk kata serah, serah itu tidak tidak populer gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan berserah diri ini? Ya, kata lain dari berserah diri ini adalah mempersembahkan diri seperti Roma 12 ayat 2 ya. Kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, tetapi untuk berserah diri ini seringkali kita mengalami tantangan. Tantangannya apa? Yang pertama adalah ketakutan. Ya, kita sulit untuk mempercayai Tuhan. Percaya itu adalah unsur yang sangat diperlukan untuk kita berserah diri. Karena kita tidak akan berserah diri kepada Tuhan kalau kecuali kita mempercayainya. Kita nggak bisa mempercayai Tuhan sebelum kita mengenal Dia. Kita nggak mungkin mempercayakan sesuatu yang berharga dari hidup kita kepada seseorang yang kita tidak percayai, kan? Yang kita tidak kenal dia. Nah, kita harus kenal dia, kita harus percaya, maka kita bisa menyerahkan sesuatu ya yang kita percayai. Ada sebuah keluarga yang menitipkan anaknya ya kepada seseorang. Karena apa? Dia kenal siapa orang yang dia minta tolong titip itu. Nah, ketakutan kita menghalangi kita untuk berserah diri. Sementara kasih itu membuang segala ketakutan. Itu sebabnya kita harus membangun kasih pengenalan akan Tuhan. Semakin kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, semakin kita mudah melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, apa buktinya kasih Tuhan kepada kita? Ya, seperti yang barusan Bapak Ibu lakukan, yaitu mengingat kembali akan pengorbanan Yesus. Itu adalah bukti kasih terbesar Tuhan ya bagi kita. Pandang kepada salib Yesus dan kita akan memahami dan mengalami akan kasih Tuhan yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu, keangkuhan kita menjadi penghalang untuk kita berserah diri. Sehingga kita perlu mengakui keterbatasan-keterbatasan kita untuk kita mengalahkan segala bentuk keangkuhan itu. Keangkuhan itu penghalang untuk kita melakukan penyerahan diri total.
kita tidak mengakui keberadaan kita yang banyak kelemahan, kekurangan ini, lalu kita berusaha tanpa sadar, kita berusaha mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Ya, sudahnya kita takut, lalu sekarang kita mencoba melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Seringkali tanpa sadar kita lakukan itu kan ketika kita menghadapi pergumulan, sakit, kita mencoba melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, yang berikutnya adalah kebimbangan itu, sehingga membuat kita tidak bisa berserah. Apakah saya bisa percaya Tuhan ya? Apakah Tuhan akan membawa saya kepada yang baik ya? Apakah Tuhan sanggup, bahkan pertanyaan apakah Tuhan sanggup untuk menolong saya? Nah, mari kita mengatasi hal-hal tersebut dalam hidup kita dengan cara membangun keintiman dengan Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengasihi Dia, maka ketakutan, keangkuhan, kebimbangan akan diatasi. Jadi memang caranya adalah terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Lalu apa artinya berserah diri? Nah, ini kita masuk ke dalam pemahaman kita akan arti berserah diri. Berserah menyerahkan diri kepada Tuhan itu adalah sebenarnya adalah tindakan aktif, bukan pasif. Nah, seringkali kita tanpa sadar punya konsep bahwa berserah itu artinya jadi pasif. Enggak, justru berserah diri itu kita dibawa kepada sebuah tindakan aktif. Ada juga yang berpikir bahwa namanya berserah diri itu ya sudahlah, kalau nasibnya untung ya untung, kalau nasibnya malang ya malang, kalau nasibnya kaya ya kaya, kalau nasibnya memang miskin biar gimana juga tetap miskin. Nah, itu namanya paham fatalisme. Kita orang percaya Tuhan tidak menganut paham fatalisme, bergantung nasib. Bukan nasib yang menentukan hidup kita, tapi kita yang menentukan nasib kita. Jadi berserah diri itu tidak bisa disamakan dengan seperti itu, pasif, bergantung nasib, ya, berserahlah, nah, gitu ya. Bukan kayak gitu. Atau malah jadi bermalas-malasan, ya, karena menyerahkan kepada Tuhan itu bukan berserah diri namanya, itu pemalas. Berserah diri juga bukan menerima status quo, itu ya udah diam aja, ya status quo, maju enggak, mundur enggak. Saya kan sudah berserah sama Tuhan, terus kita diam. Bukan. Nah, berserah diri itu apa? Berserah diri itu mengorbankan kehidupan kita atau menderita demi mengubah apa yang perlu diubah. Ya, jadi kita merelakan keegoan kita, kehendak kita, kemauan kita, pemikiran-pemikiran kita demi ya mengikuti apa yang menjadi arahan tuntunan Tuhan, itu berserah diri. Jadi saya serahkan diri saya kepadamu Tuhan. Tuhan membawa ke kiri, saya ke kiri. Tuhan membawa saya ke kanan, ke kanan. Walaupun saya maunya ke kiri, tapi kalau Tuhan mau ke kanan, saya ke kanan, gitu ya. Itu artinya berserah diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya saya maunya duduk-duduk, tapi Tuhan kalau mau ajak lari, saya lari. Nah itu namanya berserah diri. Jadi kita rela menderita, karena hal paling menderita dalam hidup kita itu adalah menanggalkan ego kita. Itu yang paling sulit. Itu sebabnya berserah diri itu adalah rela mengorbankan diri kita, ego kita. Rela menderita demi apa? Mengubah apa yang perlu diubah. Demi mengikuti arahan Tuhan, karena kita percaya bahwa arahan Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Bahkan Tuhan sering memanggil orang-orang yang menyerahkan diri kepada Dia untuk bertempur. Jadi benar-benar aktif. Jadi sekali lagi berserah diri itu bukan sebuah aktivitas pasif. Tetapi ketika kita berserah diri bisa-bisa kita diajak bertempur. Karena Tuhan maunya kita bertempur. Jadi berserah diri itu bukan tindakan seorang pengecut yang sudah hopeless, sudah putus asa, ya sudahlah berserah aja. Wah, itu keliru. Justru berserah diri itu tindakan seorang yang penuh keberanian untuk berani mengikuti
arahan, tuntunan, instruksi Tuhan. Dan berserah diri itu juga bukan berarti meninggalkan cara berpikir kita yang rasional. Karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pikiran dan perasaan kita, karena Dia yang ciptakan kita dengan dilengkapi pikiran dan perasaan. Masa Tuhan mengabaikan pikiran perasaan kita? Tuhan tidak mau kita jadi robot-robot yang disetting terus enter, terus lakukan sesuatu sesuai kemauannya. Bukan. Tuhan mau kita berserah diri kepada Dia karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia mau memakai kepribadian kita yang unik, temperamen kita, karakteristik kita, ya, untuk kita menjadi seorang yang maksimal. Karena kan Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu persis siapa kita. Dia ciptakan segala makhluk di bumi ini. Dia mengenal dan tahu persis. Dia tahu tikus, dia tahu nyamuk, dia tahu ular, dia tahu semua. Yang dia ciptakan, ya termasuk pagi hari ini dia tahu persis siapa kita. Itu sebabnya dia mau kita menjadi pribadi yang maksimal. Masalahnya kita kan seringkali nggak ngerti kita harus kemana. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Itu sebabnya berserah diri itu membuat kita justru menjadi pribadi-pribadi yang maksimal. Karena Tuhan tahu mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang maksimal. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya kita akan memiliki kepribadian kita yang sesungguhnya, bukan justru jadi robot-robot yang dikendalikan, bukan. Karena Tuhan mau mengarahkan kita kepada siapa kita sebenarnya. Karena tanpa sadar kita seringkali membanding-bandingkan diri dengan orang, lalu ingin jadi seperti orang lain, lalu kita dihantui dengan segala ketakutan sehingga kita tidak mencapai potensi maksimal kita dikelabui oleh iblis karena kita mengikuti kemauan-kemauan iblis. Nah, kalau kita berserah diri sepenuh kepada Tuhan, justru kita dibawa kepada kemaksimalan hidup kita seperti yang Tuhan rancangkan bagi kita. Nah, berserah diri itu paling baik ditunjukkan dengan ketaatan. Mungkin kembali ke slide sebelumnya. Nah, jadi berserah diri itu berarti kita berkata, ya Tuhan, untuk apapun yang Dia minta dari kita. Kalau kita berkata tidak Tuhan, itu berarti kita menentang Tuhan. Kita nggak bisa sebut Yesus itu Tuhan kalau kita tidak taat. Karena Tuhan itu artinya penguasa, Tuan. Ya, yang berdaulat atas hidup kita. Berarti kalau kita berkata Yesus Tuhan, berarti kita katakan Dia kepada apapun karena Dia adalah Raja kita, Dia Tuhan kita. Seperti Petrus, setelah semalam-malaman gagal mencari ikan, memperoleh ikan, terus paginya Tuhan Yesus berkata, bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala. Nah, Petrus dalam hal ini memberikan sebuah teladan berserah diri. Dia berkata, sudah semalam-malaman aku mencari ikan, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Nah, inilah namanya berserah diri. Bukan berarti pasif, tapi ada tindakan yang dilakukan. Apa tindakannya? Yang diperintah oleh Tuhan. Firman Tuhan. Meskipun mungkin tidak masuk akal. Karena Petrus nelayan, dan dia sudah biasa di situ, ya, dan dia tahu persis apa yang terjadi di situ, tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, dia lakukan juga. Maka terjadilah kemaksimalan, hasil maksimal, karena berserah diri kepada Tuhan lewat ketaatan. Nah, aspek lain dari kehidupan yang penuh berserah diri adalah percaya. Abraham mengikuti pimpinan Tuhan, kemana Tuhan menyuruh dia pergi, yaitu ke tanah Kanaan. Ya, Maria, ibu Yesus, eh, berserah kepada Tuhan tanpa tahu bagaimana caranya karena dia belum bersuami. Dan Yusuf pun mempercayai tujuan Tuhan ketika malaikat datang kepadanya dalam mimpi. Dia rela menyerahkan dirinya. Ya, walaupun dia tidak tahu mengapa situasi seperti ini, kenapa tunangan saya hamil dan seterusnya.
semua ada resikonya, tapi mereka ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi ketika kita berserah diri kepada Tuhan, itu kita bersandar kepada Tuhan untuk membuat segala sesuatu menjadi berhasil. Tetapi bukan berarti kita diam, kita melakukan apa yang Tuhan suruh supaya semua jadi berhasil. Bukan justru kita mengatur diri kita, mendesak kemauan-kemauan kita, berusaha mengendalikan situasi, memaksa orang lain, memanipulasi orang lain. Tetapi kita meluaskan Tuhan yang berkarya lewat kehidupan kita. Nah, banyak apa yang menjadi area hidup kita yang sulit kita berserah kepada Tuhan. Sambil kita coba evaluasi hidup kita pagi hari ini. Ada orang yang paling susah menyerahkan bidang keuangannya kepada Tuhan. Ya, ada orang yang susah paling paling susah menyerahkan apa emosinya, problem emosinya untuk direlakan kepada Tuhan. Ada orang yang paling susah untuk mau mengampuni, ya dia mau mengambil alih penghukuman kepada orang yang menyakiti dia, nggak rela menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ada banyak hal-hal lain dalam hidup kita yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi Yesus adalah teladan kita, teladan terbesar dalam penyerahan diri. Tuhan Yesus relakan dirinya jadi manusia, bahkan menjadi manusia yang paling rendah. Dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, minum cawan itu. Nah, ini penyerahan diri yang sepenuhnya yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita berserah diri, ada berkat yang akan kita peroleh dari berserah diri. Ya, di dalam Ayub 22 ayat 21, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Demikian juga dalam Roma 6 ayat 16 sampai 18, kita akan mengalami kemerdekaan ketika kita menjadi hamba bagi Kristus. Menjadi hamba kebenaran, justru kita mengalami kemerdekaan. Dan juga kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita kalau kita berserah diri kepada Tuhan. Tuhan mau membawa kita kepada sesuatu mungkin yang belum pernah kita lakukan. Ada di antara kita mungkin yang belum pernah melayani di bidang tertentu. Tuhan mau membawa kita untuk melayani seseorang, mendoakan dia, atau mengkaunseling dia. Lalu kita berkata, Tuhan, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Nah, itu adalah alasan-alasan yang sebenarnya tidak mau berserah diri karena tidak yakin Tuhan bisa tolong dia. Nah, tantangan penghalang untuk berserah diri itu nggak percaya. Tidak percaya Tuhan dapat tolong dia. Hanya tidak mau kan. Tapi kalau kita berkata, ya Tuhan, seperti Maria berkata, ya Tuhan, aku ini hambamu, pakailah aku tidak sanggup, tapi aku percaya Engkau, ketika Engkau menyuruh, Engkau memampukan saya. Nah, ketika kita berserah diri, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita layani seseorang, kita dengarkan dia bicara, lalu kita doakan. Tiba-tiba kuasa Tuhan turun. Jam orang itu dia dilepaskan. Kan kita bisa terkaget-kaget tuh, saudara. Ih, kuasa Tuhan. Nah, kita ngalami kuasa Tuhan kan? Karena kita berserah diri. Kita melihat kasih Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata. Kita mengalami itu ketika kita berserah diri. Tapi kalau kita berkata, aku nggak mau, aku nggak bisa, aku sibuk. Nah, kuasa Tuhan tidak termanifestasi lewat hidup kita. Ya, jadi kehebatan kuasa Tuhan itu akan nyata ketika kita berserah diri. Jadi apa segala potensi kuasa yang Tuhan berikan itu sangat terbergantung kepada kadar penyerahan diri kita kepada Tuhan. Orang-orang yang berserah diri adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Tuhan pakai Maria menjadi ibu Yesus. Bukan karena dia berbakat, kaya, cantik, dia tinggal di Nazaret, desa kecil. Ya Tuhan pakai Maria karena dia punya karakter penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Ketika malaikat menjelaskan rencana Tuhan yang mustahil itu,
Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, aku bersedia menerima apapun yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada apapun yang lebih berkuasa daripada kehidupan yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita submit, tunduk di bawah otoritas Tuhan. Itu adalah tempat, Dr. Myers Mundur berkata, itu tempat terkuat, tempat teraman di dunia itu adalah berada di bawah otoritas Tuhan, di bawah otoritas, termasuk otoritas-otoritas yang didelegasikan Tuhan di dunia ini. Itu sebabnya Yakobus 4 ayat 7 berkata, serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itulah tempat terbaik, tempat yang paling penuh dengan kuasa ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi berserah diri adalah cara terbaik untuk hidup. Ya, cara terbaik untuk hidup adalah berserah diri kepada Tuhan. Tuhan maunya apa, saya lakukan walaupun bertentangan dengan ego kita. Ya, walaupun bertentangan dengan pikiran kita, seperti Petrus, seperti Maria, seperti yang lain-lain ya. Walaupun mungkin harus menghadapi uh, uh, mengatasi ketakutan-ketakutan kita, menanggalkan keangkuhan kita. Tapi kita mau berserah diri, itu adalah cara terbaik untuk hidup. Karena kita dirancang untuk menyembah Tuhan. Kalau kita gagal menyembah Tuhan, maka kita sedang menyembah hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu adalah berarti berhala. Nah, sama sudah ketika kita tidak berserah kepada Tuhan, kita sedang berserah kepada yang lain. Entah mengandalkan diri sendiri, entah berserah kepada orang lain, situasi, dunia, bahkan kepada iblis. Kita sedang berserah diri kepada kekacauan. Jadi berserah diri adalah satu-satunya cara terbaik untuk hidup. Kalau kita berusaha dengan diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, akan menghasilkan keputusasaan, kekecewaan, ya, kehancuran diri sendiri. Itu sebabnya Roma 12 berkata, mempersembahkan hidup kita itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya, atau dalam versi lain dikatakan cara yang paling masuk akal untuk melayani Tuhan adalah menyerahkan hidup kita. Ya, jadi menyerahkan hidup kita itu bukan dorongan emosional yang konyol, tapi sebuah tindakan yang masuk akal dan cerdas. Hal yang paling bertanggung jawab dan bijaksana yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Ya, bukan karena sudah putus asa, sudah nggak tahu ngapain baru aku berserah, bukan. Dalam keadaan kita paling fit sekalipun kita berserah kepada Tuhan. Jadi konsep berserah kepada Tuhan itu bukan kalau sudah mentok, sudah buntu ya baru berkata aku berserah kepadamu, bukan. Dari titik awal kita berserah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan itu adalah cara paling bijaksana dalam kita menjalani hidup ini. Di awal kita memulai melakukan sesuatu, kita serahkan kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, bukan nanti udah ada kendala, ada benteng baru kita Tuhan aku berserah kepadamu. Nah, itu keliru. Ya. Nah, memang kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi penghalang kita juga, ya. Tapi kita perlu belajar untuk terus memahami akan Tuhan dan diri kita sendiri. Kesombongan yang sukar dihilangkan, ambisi pribadi yang sulit ditanggalkan. Kita harus berlatih terus agar penyerahan kita kepada Tuhan tidak terkendala. Nah, kita harus mau mementingkan rencana-rencana Tuhan daripada rencana-rencana diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak contoh dalam Alkitab. Paulus ya menemukan titik penyerahan dirinya ketika ada di dalam perjalanan menuju Damsyik. Ya, Tuhan pakai cara-cara metode-metode yang tertentu ya untuk membuat kita berserah kepada Tuhan. Nah, seringkali kecenderungan kita itu ya berserah kepada Tuhan kalau sudah pada titik terendah. Nah, justru itu keliru. Jangan sampai Tuhan harus buat kita pada titik terendah dulu baru kita berserah. Ketika semuanya baik, fine,
Ya, justru kita harus berserah. Ya, praktek penyerahan diri ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Leo. Terus berjalan dalam roh, hidup dalam roh, itu artinya berserah diri. Kita maunya balas, tapi kita mau ikuti roh, berarti kita berserah diri kan? Kita menahan diri, menahan kata-kata kita. Kita maunya lakukan sesuatu yang memuaskan nafsu kita. Nah, kita mau berjalan dalam roh, berarti berserah diri kepada Tuhan. Saya mau sangkal diri kita, saya mau hidup kudus, gitu ya. Nah, mempersembahkan persembahan kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, itulah karena persembahan kita hidup ini, ya masih bergerak-gerak, gitu ya, keluar dari mayat sebajangan. Jadi penting bagi kita untuk memutuskan menjalani kehidupan yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Nah, kadang memang ketika kita berserah diri kepada Tuhan, itu realitanya atau prakteknya atau kenyataan adalah kita seringkali menghadapi tugas-tugas yang tidak enak. Disitulah kita diuji penyerahan diri kita. Mau nggak kita tetap melakukannya? Hal-hal yang tidak umum gitu ya, sesuatu yang mahal harganya, bahkan sesuatu yang tampaknya mustahil, seperti contoh-contoh di dalam Alkitab itu ya. Nah itu akan sering kita hadapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Dan sekaligus merupakan ujian apa kita berserah kepada Tuhan atau tidak. Sebuah kesaksian dari seorang pemimpin tokoh di abad 20, Bill Bright, pendiri kampus Crusade for Christ, ya CCC, di mana lewat kampus Crusade for Christ ini, ya ada begitu banyak pekerja, pelayan-pelayan yang dilatih, ya saudara. Ada traktat 4 hukum rohani itu ya, yang dipakai oleh perkantas dan lain sebagainya. Film Yesus dulu itu yang sudah dinonton lebih dari 4 miliar orang. Ada lebih dari 150 juta orang datang kepada Yesus ya lewat pelayanan kampus Crusade for Christ dari Bill Bright ini. Nah, suatu hari Bill Bright ditanya, mengapa Tuhan begitu hebat memakai dan memberkati Anda, Bill Bright? Nah, Bill Bright berkata, ketika masih muda, saya membuat perjanjian dengan Tuhan, katanya. Saya menuliskan dengan jelas dan menandatangani nama saya di bawahnya. Perjanjiannya itu apa? Dia tulis, mulai hari ini saya adalah budak Yesus Kristus. Wah, ada nggak kita yang pernah membuat perjanjian tertulis dan menandatanganinya gitu ya di hadapan Tuhan, bahwa saya adalah budaknya Yesus. Saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak heran Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Jadi cara terbaik untuk menjalani hidup adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, apakah kita masih berdebat, bergumul dengan Tuhan mengenai hak-hak kita, hak-haknya Tuhan? Bagaimana Tuhan memperlakukan kita? Kita masih sering komplain-komplain. Kita masih belum bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk berserah diri kepada kasih karunia Tuhan. Karena inti dari kita menyembah Tuhan itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, pertanyaan untuk direnungkan adalah bidang apa dalam kehidupan saya yang saya tidak serahkan kepada Tuhan, atau yang mungkin sulit untuk kita berserah kepada Tuhan dalam bidang itu. Nah, coba kita renungkan sejenak dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami untuk belajar berserah, bukan karena kami sudah mentok, bukan karena kami sudah titik terendah, tapi karena kami mau menjadikan berserah diri sebagai gaya hidup menyembah Tuhan, mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami, bahkan seluruh isi perbendaharaan hati kami. Kami mau ikut apa yang menjadi rencana Tuhan, karena kami tahu itu yang terbaik, karena seringkali kami sendiri tidak mengerti apa yang terbaik buat kami. Tuhan, tolong kami, seringkali kami seperti anak kecil,
yang merasa tahu apa yang harus kami lakukan. Padahal orang tua jauh lebih tahu yang bahaya, yang aman, yang terbaik. Tapi kami nangis berontak-berontak karena kami menginginkan sesuatu yang sebenarnya berbahaya bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk lebih dewasa di dalam Tuhan, supaya kami dapat Tuhan memahami dan mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berserah diri kepada Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami menjalani masa-masa padang gurun, masa-masa kesulitan, kami mau belajar mencari kehendak Tuhan dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.